Baik, terima kasih. Yang pertama, keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini adalah keputusan yang sangat tepat, keputusan yang sangat bijak dan adil bagi semua pihak. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, dan telah diterima dengan jiwa besar oleh Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh. Dan mudah-mudahan ini juga dapat diterima oleh seluruh masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara dan seluruh warga bangsa kita. Karena ini adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah Presiden berwenang untuk mengambil keputusan tentang soal ini? Tentu beliau berwenang dan sangat berwenang, karena Presiden itu adalah penyelenggara tertinggi kekuasaan pemerintahan negara yang disebutkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau terjadi sengketa tentang tapal batas wilayah provinsi ataupun kabupaten, itu harus diselesaikan sendiri oleh provinsi dan kabupaten kota itu. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan, maka bisa menyerahkannya kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan saya kira persoalan di Aceh ini sudah cukup lama dan sudah pernah juga diputuskan sebenarnya pada tahun 1992 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada waktu itu antara Gubernur Aceh Gubernur Aceh pada waktu itu Pak Ibrahim dan kemudian Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, dan keduanya telah menyepakati bahwa atas arahan dari Presiden Soeharto bahwa keempat pulau itu masuk ke dalam wilayah dari Provinsi Aceh. Hanya sayangnya pada waktu itu tidak ditindaklanjuti dengan satu bentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum, sehingga masalah ini muncul kembali. Jadi sekarang keputusan tegas dan tepat yang telah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto kemudian harus dituangkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tapal batas antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, dan juga tapal batas di darat dan di laut antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Dengan adanya peraturan Mendagri ini, maka persoalan ini tuntas, tidak ada lagi pihak yang bisa mempersoalkannya. Dan kemudian di dalam konsideran mengingatnya nanti juga dapat disebutkan bahwa ini adalah arahan dan keputusan tegas yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Mendagri Tito Karnavian sekarang ini. Dan seperti kita ketahui bahwa sebenarnya di daerah-daerah lain juga banyak terjadi persengketaan mengenai tapal batas wilayah, yang semuanya itu harus diselesaikan melalui cara musyawarah. Nah, kalau tidak selesai ya dibawa kepada pemerintah pusat untuk mengambil keputusan, dan jika telah dituangkan dalam bentuk keputusan Menteri Dalam Negeri diundangkan akan mengikat semua pihak. Dan kalau ada pihak yang masih tidak puas di daerah-daerah itu, bisa judicial review keputusan Menteri Dalam Negeri itu ke Mahkamah Agung. Kalau dilakukan gugatan pun tidak bisa, karena ini adalah peraturan Mendagri, bukan keputusan Mendagri. Yang kemarin itu keputusan Mendagri tentang pengkodoan pulau-pulau, sebenarnya bukan menentukan tapal batas antara Aceh dengan Sumatera Utara, juga bukan penentuan tapal batas antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Tetapi memang masyarakat banyak kurang begitu detail memahami persoalan ini. Itu di situ masalahnya. Mudah-mudahan sih tidak ada judicial review ya, karena ini sudah merupakan keputusan tegas dari Presiden dan sudah diterima oleh Gubernur Aceh maupun Gubernur Sumatera Utara. Dan selanjutnya secepat mungkin besok juga Pak Tito sudah akan mempersiapkan keputusan Mendagri tentang penentuan tapal batas di 2 provinsi dan 2 kabupaten di Aceh dan di Sulawesi dan di Sumatera Utara ini. Dan kalau sudah diputuskan ya, kalau ada yang tidak puas sih bisa aja ya, kita nggak bisa menghalang-halangi orang untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Dan kalau di judicial review tentu Mendagri akan dimintai keterangan, kemudian Menteri Hukum juga akan dimintai keterangan. Pemerintah lah pada pokoknya akan menjelaskan duduk persoalannya seperti apa, dan nanti Mahkamah Agung akan memutuskan. Tapi kalau melihat dari apa yang terjadi hari ini, dan juga melihat kepada dokumen-dokumen yang tadi telah disinggung oleh Mensesnek ya, yang selama ini saya sebenarnya nggak mau ngomong soal dokumen-dokumen itu, tapi sudah memberikan satu
pandangan terhadap persoalan ini yang bisa diikuti di berbagai statement yang saya sampaikan ke masyarakat, bahwa sebenarnya memang yang paling kuat untuk memiliki tanda kutip atau menguasai pulau ini sebenarnya adalah Provinsi Aceh dibandingkan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan keputusan tegas Presiden itu kalau nanti dituangkan ke dalam peraturan Mendagri, kalau ada yang mau melakukan uji material atau uji formil ke Mahkamah Agung, silahkan aja, dan kami pemerintah juga akan siap-siap menghadapi permohonan itu. Dan sementara ini saya berkeyakinan bahwa argumentasi pemerintah, keputusan Presiden ini cukup kuat. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada yang melakukan judicial review itu akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi keputusan Mahkamah Agung itu sudah final dan mengikat bagi semua pihak dan tidak dapat dipersoalkan lagi di masa-masa yang akan datang. Ya, tadi Pak Mensesnek sudah sangat baik menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, berdasarkan keterangan-keterangan dari banyak pihak, pemerintah memutuskan, Presiden memutuskan bahwa 4 pulau ini masuk ke dalam wilayah administratif dari Provinsi Aceh, bukan Sumatera Utara. Memang banyak faktor yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan batas satu daerah itu, tapi yang paling penting berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku sekarang ini, itu harus dituangkan dalam keputusan Mendagri. Jadi caranya memang masing-masing daerah itu kalau terjadi perbedaan pandangan mengenai tapal batas, ya dipersilahkan untuk menyelesaikan sendiri persoalan itu, dan pemerintah memfasilitasi secara musyawarah. Dan kalau misalnya daerah itu kemudian sudah sepakat, maka akan dituangkan dalam keputusan Mendagri. Kalau keputusan ternyata mereka terus tidak selesai-selesai persoalan itu, maka bisa mereka serahkan kepada pemerintah pusat untuk memutuskan keputusan itu. Ya, seperti yang sekarang kita tahu bahwa ada perbedaan pendapat di Sumatera Utara dan Aceh, lalu Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan. Itu sudah tepat langkah yang diambil oleh Presiden. Ada kalanya juga memang tapal batas itu ditetapkan dalam bentuk undang-undang tentang pemekaran wilayah. Nah, kalau itu terjadi, itu harus di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau misalnya itu diputuskan dengan peraturan Mendagri, hanya dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Nah, itu sering kali terjadi. Yang paling penting, setiap masalah yang ada di negeri kita ini, ayo kita selesaikan secara musyawarah. Kalau tidak dapat selesaikan musyawarah, ya mari kita menempuh jalur hukum. Itu yang paling penting. Jangan kita ribut, apalagi kita berkelahi satu dengan yang lain, pecah belah satu dengan yang lain. Nah, karena itu akan merugikan kita bersama. Dan saya kira langkah yang diambil oleh Pak Presiden Prabowo ini sangat cepat untuk memutuskan masalah ini, sangat bagus ya, supaya masyarakat Aceh tenang, dan juga masyarakat Aceh baik yang ada di Aceh sendiri maupun di daerah-daerah lain, masyarakat Aceh yang di luar negeri, jangan pula kemudian terpancing dengan berbagai isu yang diciptakan yang bisa membangkitkan luka-luka lama, yang saya kira itu tidak bijak. Karena kita sejak perundingan Helsinki dan munculnya undang-undang pemerintahan Aceh pasca Helsinki itu, kita boleh dikatakan hampir menuntaskan seluruh persoalan-persoalan yang ada di Aceh. Dan sekarang ini kita sedang bersiap-siap untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang pemerintahan Aceh, yang pemerintah Aceh sendiri sudah bertemu saya juga untuk melakukan beberapa amandemen, terutama tentang bagi hasil migas antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Aceh, yang saya kira
mari kita terbuka membicarakan masalah ini. Apalagi saya dulu terlibat dalam mewakili pemerintah membahas 2 RUU tentang Aceh. Pertama tentang RUU tentang Nagore Aceh Darussalam sebagai daerah otonomi khusus, dan kemudian mewakili pemerintah juga pada waktu itu membahas rancangan undang-undang tentang pemerintahan Aceh pasca Helsinki bersama-sama dengan almarhum Pak Muhammad Ma'ruf, Menteri Dalam Negeri pada waktu itu. Dan saya berkeyakinan bahwa dengan segala niat baik kita akan menyelesaikan persoalan yang ada di Aceh, dan sudah menjadi komitmen bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Aceh. Ya, saya sangat bersyukur malam ini menyaksikan kedua gubernur, Pak Bobi Nasution dan Pak Mualim, Pak Muzakir Manaf, ya dengan begitu berjiwa besar, menunjukkan kepada rakyat bahwa beliau bisa dengan cara musyawarah menyelesaikan persoalan ini demi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kedua gubernur juga telah menghimbau masyarakat masing-masing untuk sama-sama mematuhi keputusan Presiden Prabowo Subianto ini, dan kemudian juga bersikap tenang dan mengakhiri polemik yang muncul sekarang ini dengan cara yang elegan, dengan cara yang damai. Apa yang dilakukan oleh kedua gubernur pada hari ini sebenarnya mengulangi apa yang dilakukan oleh Pak Ibrahim Hassan, Gubernur Aceh pada waktu itu, dan Pak Raja Inal Siregar yang pada tahun 1992 sebenarnya sudah menyepakati 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Cuma seperti saya katakan tadi, sayang tidak dituangkan dalam bentuk satu keputusan tertulis, yang kalau sekarang harus dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena itu saya sarankan Pak Tito untuk segera besok kalau perlu sudah menerap peraturan Mendagrinya, dan kemudian disinkronisasi di Kementerian Hukum, dan kami akan bantu semua, ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat juga sudah muncul Permendagri tentang batas wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah, dan sekaligus juga itu adalah batas daripada Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Jadi dasarnya ini sebenarnya adalah dasar historis tentang pulau itu, pertimbangan-pertimbangan budaya dan lain-lain, bukan pertimbangan geografis, karena secara geografis memang lebih dekat kepada Tapanuli Tengah, tapi dari segi sejarah, dari segi dokumen-dokumen dan kesepakatan masa lalu, sebenarnya 4 pulau itu sudah disepakati untuk menjadi masuk sebagai bagian daripada pemerintah Provinsi Aceh sekarang ini. Ya, dan sudah banyak sekali peraturan Mendagri mengenai hal ini diterbitkan sepanjang sejarah, sejak kita mempunyai Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014 yang lalu. Dan saya yakin Pak Tito sangat berpengalaman, dan juga para dirjen, para kepala Biro Hukum, Sekjen di Kementerian Dalam Negeri sangat paham bagaimana cara membuat peraturan itu. Saya kira kami nggak perlu banyak terlibat lah, beliau sangat paham tentang soal ini. Barangkali, tapi kalau ini masalahnya sekali ini sangat serius, ya barangkali nggak ada salahnya juga kalau beliau berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Kemenko saya untuk supaya tidak ada salah lagi, supaya tidak ada salah lagi, dan betul-betul keputusan Mendagri yang baru ini menjadi keputusan yang kuat untuk mengakhiri sengketa pulau di Aceh dan Sumatera Utara ini. Ya, misalnya sengketa tentang Pulau 7 antara Provinsi Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau. Ya, sudah lama masalah ini
menjadi bahan diskusi oleh kedua provinsi dan juga oleh masyarakat di sana. Saya waktu itu menyarankan sebaiknya masalah ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena pembentukan Provinsi Bangka Belitung itu menyebutkan batas-batasnya dan Pulau 7 itu masuk ke dalam Provinsi Bangka Belitung. Belakangan terbentuk Provinsi Kepulauan Riau dan terbentuk kabupaten baru di selatan Provinsi Riau. Saya lupa, mungkin Kabupaten Debo Singkep atau apa begitu, yang memasukkan Pulau 7 itu ke dalam wilayah kabupaten tersebut, sehingga ada dua undang-undang yang isinya saling bertentangan satu dengan yang lain, dan itu ada dasar bagi pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar diputuskan supaya ada kepastian hukum. Sebab kalau ada dua undang-undang isinya bertentangan satu dengan yang lain, itu tidak menjamin kepastian hukum tentang status dari Pulau 7 itu. Dan saya kira kalau masing-masing pihak itu membawa ke Mahkamah Konstitusi persoalan ini, silahkan menyampaikan argumen-argumen, dan nanti apa yang menjadi putusan MK adalah final and binding bagi semua pihak. Dan saya kira kita pun juga dulu dari zaman Belanda menyelesaikan banyak sengketa juga ya, misalnya sengketa Pulau Miangas di utara Sulawesi, dan itu sengketa antara Belanda dengan Spanyol dan dengan Amerika Serikat itu diputuskan oleh pengadilan Washington, oleh arbitrase Washington, dinyatakan bahwa pulau itu masuk wilayah Indonesia, walaupun secara geografis Pulau Miangas itu lebih dekat ke kota General Santos di Mindanao, lebih dekat ke Filipina daripada ke Sulawesi Utara. Jadi kalau orang naik boat itu ke General Santos cuman kira-kira 4 jam, tapi kalau mau pergi ke Bitung di Manado itu perlu waktu sekitar 14-16 jam. Tapi keputusan arbitrase Washington mengatakan pulau itu milik Hindia Belanda dan sekarang menjadi milik dari Republik Indonesia. Saya kira kita musyawarahkan aja kalau terjadi masalah. Nah, kalau Pulau 7 tadi nggak bisa musyawarah, kalau musyawarah sepakat harus ada amandemen terhadap undang-undang. Kalau amandemennya belum dilakukan, bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena ada judicial review ke sana. Nah, banyak daerah-daerah lain yang juga mengalami sengketa seperti itu, antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, karena ketidakjelasan tapal batas ketika daerah-daerah itu dibentuk, terutama yang dibentuk pada tahun 1956, karena pada waktu itu banyak sekali provinsi dan kabupaten baru terbentuk, termasuknya pembentukan Provinsi Aceh dan juga sebagian pelepasan dari daerah Sumatera Utara pada tahun 1996 itu, dan memang tidak jelas betul di mana batas-batas wilayah provinsi dan kabupaten. Memang ada beberapa daerah seperti Kabupaten Kayong Utara di Kalimantan Barat itu dimekarkan, dibentuk dengan undang-undang. Undang-undangnya itu lampirannya memuat koordinat ya tentang pulau-pulau di sana, bisa termasuk pulau Pulau Kalimantan misalnya yang ada di Kalimantan Barat berbatasan dengan Bangka Belitung, itu ada koordinatnya. Tapi sebagian besar itu tidak ada koordinat dan hanya menyebutkan kalau provinsi terdiri atas kabupaten ini, kota ini. Kalau pemekaran kabupaten hanya menyebutkan kecamatan-kecamatannya saja. Dan itu ketika masuk kepada batas di desa antara Kabupaten A dengan Kabupaten Pemekaran, itu seringkali timbul masalah. Tapi saya yakin dengan semangat musyawarah kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Yang harus kita lakukan adalah ketika terjadi pemekaran wilayah, terutama pemekaran wilayah yang mencakup pulau-pulau, nah RUU-nya itu sudah harus mencantumkan koordinat yang pasti, terutama koordinat di laut ya, sehingga
batas-batas antara provinsi Pemekaran atau Kabupaten Pemekaran itu atau Kota Pemekaran itu dengan induknya itu jelas diatur di dalam undang-undang, dan kalau itu akan menjamin sebuah kepastian hukum. Ambil satu contoh, sekarang ini ada aspirasi misalnya untuk menjadikan membentuk provinsi baru di Sulawesi Tenggara, yaitu Provinsi Buton Raya. Saya dengar seperti itu, yang terdiri atas Kabupaten Buton, Kota Baubau, Kabena, dan lain-lain. Itu pulau-pulau yang ada di Buton ingin membentuk sebuah provinsi baru sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ini betul-betul ini kepulauan dan karena kepulauan ini betul-betul menjadi pelajaran bagi kita untuk ke depan, ya mereka yang ingin memperjuangkan terbentuknya Provinsi Buton Raya itu harus betul-betul membuat satu kajian yang mendalam, dan RUU-nya itu lampirannya sudah membuat gambar peta dan kemudian titik-titik koordinat sehingga tidak menimbulkan perselisihan di belakang hari antara Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai provinsi induk dengan provinsi baru di Buton Raya itu. Begitu juga kalau terjadi pemekaran di daerah-daerah lain, itu tentu harus mempertimbangkan hal ini. Karena aspirasi yang sama juga saya dengar ada di Sulawesi Utara, ya, banyak pulau-pulau di sana, ada Kabupaten Pulau Miangas, ada Pulau Miangas juga, ada Kabupaten di situ ada beberapa pulau, ya, saya lupa namanya pulau-pulau itu, dan mereka juga katanya berniat untuk membentuk satu Pulau Sangir dan Pulau Talaut, ya, untuk membentuk provinsi baru juga, pulau-pulau di Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina di Pulau Mindanao. Nah, ini pun juga harus hati-hati jangan sampai nanti terjadi permasalahan tapal batas antara misalnya provinsi baru itu dengan daerah induk di Provinsi Sulawesi Utara. Ya, semua pihak perlu dilibatkan, terutama sekali dalam konteks pemekaran wilayah, ya. Jadi Kabupaten Aceh Singkil itu baru ada tahun 1999. Sebelumnya itu ketika tahun 1996 itu yang ada adalah Kabupaten Aceh Selatan pada waktu itu. Dimekarkan, kemudian muncul kabupaten baru namanya Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Singkil ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, dan mereka tidak hanya mempunyai wilayah darat tapi juga mempunyai wilayah laut. Kalau titik-titik di mana wilayah daratnya nampaknya tidak ada masalah, yang jadi masalah adalah titik batas yang ada di laut mencakup 4 pulau ini yang kemudian menjadi sengketa seperti sekarang ini. Jadi saya pikir untuk ke depan sebaiknya lah ini tidak terulang. Ketika kita melakukan pemekaran wilayah, maka di dalam undang-undangnya itu seyogianya ada lampiran peta tentang daerah yang dimekarkan, peta dari daerah Hindu dan peta daerah lain, dan kemudian ada titik-titik koordinat yang pasti, dan kalau sudah disahkan dengan undang-undang ya tidak bisa diubah kecuali harus dilakukan amandemen atau diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi peran dari semua pihak, ya, tokoh-tokoh adat, ahli-ahli bahasa dan lain-lain itu perlu dilibatkan juga untuk memastikan secara budaya, secara etnik, kesukuan ini masuk ke dalam wilayah mana. Walaupun kita tahu bahwa pulau yang disengketakan ini kan sebenarnya tidak ada penduduk yang menetap di sana, dan karena itu
tentu yang dijadikan pertimbangan adalah faktor historis ya, karena banyaknya nelayan-nelayan Aceh yang selalu datang ke tempat itu bermukim sementara, ada tugu juga dibangun di sana, jadi faktor-faktor historis Aceh itu lebih kuat ya dibandingkan dengan faktor-faktor historis yang ada pada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.